Halo Sobat Mahasiswers, selamat datang di Hespreneur Podcast. Podcastnya mahasiswa yang berkembang di era digital. Pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang dengan Ibu Kurniasi Bahagiati MH, yaitu beliau seorang dosen Hukum Transportasi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang sekaligus owner di salah satu bisnis di bidang fashion. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ibu Kurniasi Bahagiati ini memang seorang dosen, tetapi dalam menitik karirnya beliau pernah menjadi seorang owner bisnis di salah satu bisnis di bidang fashion. Nah, langsung saja di sini mungkin dari teman-teman semuanya ada yang penasaran bagaimana perjalanan beliau dalam menitik karir, dan juga mungkin nanti akan ada pesan-pesan yang disampaikan kepada seluruh mahasiswa yang ingin mengembangkan atau mau memulai sebuah bisnis. Langsung saja kita di sini bersama dengan rekan saya, Mbak Caca, yang akan memantik jalannya diskusi pada siang hari ini. Mohon maaf, langsung ke Mbak Caca. Oke. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, selamat siang Ibu. Selamat siang, menjelang sore ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, di sini Ibu langsung saja ya Ibu, karena emang kita tujuannya akan menginformasikan beberapa poin-poin penting yang akan disajikan oleh pemateri kita. Iya. Ya, Ibu Kurniasi. Iya. Nah, terkait dengan fokusan bahasan pada sore hari ini Bu tentang inovatif digitalpreneur. Oke. Nah, dalam tema ini kan kita menitik beratkan kepada inovasi. Gimana caranya kita berinovasi di era yang serba digital ini, tentang produk kita tentunya ya. Nah, sebelum kita beranjak kepada inovasi tersebut, nah bagaimana sih Bu? Bagaimana caranya kita untuk membangun suatu bisnis di era yang serba digital ini, terutama kita sebagai mahasiswa ya Ibu. Ya, seperti itu. Langsung ya? Iya, Boleh. silakan Bu. Oke, sebelumnya saya boleh salam dulu juga ya. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Waalaikumsalam mahasiswa HES ya, mungkin ya, Hukum Iya. Ekonomi Syariah, angkatan, semuanya angkatan ya, meskipun Iya. di sini mungkin mbaknya sama masnya 2021 Iya, ya. 2021. Oke, Benar sebelumnya sekali. saya ucapkan selamat karena ini menurut saya ini terobosan ya, karena Iya. sebelumnya belum pernah ada podcast seperti ini. Iya. Ini dari HMPS ya. Iya, HMPS HMPS HES. Oke. Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana tema Iya, besarnya terkait adalah dengan tema. inovatif Digital digitalpreneur. Iya. Nah, kalau dari temanya seperti begini, kita akan berhadapan dengan tantangan digital, Iya. betul, kekinian gitu ya. Iya. Dan ini menurut saya sih, kalau saya bandingkan dengan era saya dulu, itu semakin berat ya. Semakin berat tantangannya, Iya. tidak hanya secara teknologi tapi juga tantangan secara sosial, Iya. secara politik, semuanya Iya. lah ya. Itu Iya. semakin berat gitu ya. Makanya sebelum kita berbicara pada intinya soal entrepreneurship gitu ya, Iya. bagaimana kemudian memanfaatkan digitalisasi Iya. dunia digital ini kemudian untuk jadi entrepreneur, maka saya merasa perlu untuk memberikan pondasinya dulu ya. Ya, betul Ibu. Jadi kalian ini kan HES ya, atau kita berbicara secara umum, nanti kalian akan bergelar sarjana hukum Iya. benar beberapa sekali. tahun mendatang ya. Iya. Nah, sarjana hukum itu nanti harapan tertingginya ya, kita berbicara dulu harapan tertinggi atau Goals-nya idealnya, ya. betul. Itu kalian berprofesi sebagai apa sih gitu ya. Yang pertama tentu saja profesi-profesi yang memang mutlak membutuhkan sarjana hukum, yaitu seperti hakim, pengacara, jaksa begitu ya. Itu. Kemudian yang kedua, bisa juga pekerjaan atau peluang-peluang posisi di perusahaan swasta maupun BUMN yang memang di situ mencari sarjana hukum lowongannya. Iya. Seperti bagian legal Yes. atau HRD, di beberapa tempat HRD mencari sarjana hukum ya. Nah, atau yang ketiga ini yang kaitannya dengan tema kita, menjadi seorang entrepreneur. Iya. Jadi seorang entrepreneur itu siapapun, lulusan apapun itu bisa menjadi entrepreneur. Bahkan yang Wow. tidak sekolah pun bisa Bisa menjadi menjadi entrepreneur. Karena menurut saya entrepreneur itu lebih kepada bekalnya adalah sikap atau attitude gitu Iya. ya. Jadi Karakter. tidak betul gitu. Jadi artinya
siapapun bisa jadi entrepreneur, apalagi seorang sarjana yang sebenarnya sudah punya bekal gitu ya. Iya. Nah, oke, berangkat dari situ itu harapan tertinggi tadi ya. Iya. Harapan tertinggi. Nah, satu lagi, entrepreneur itu kalau S1 nih, kalian kan S1 ya? Iya. Itu sebenarnya harapannya adalah kalian tuh membuka lapangan pekerjaan, ya. Iya, betul. Bukan ya. Jadi Iya, gitu ya. bukan Jadi kita. kalian menjadi solusi dari permasalahan di masyarakat Iya, ini. benar. Banyak Harapan pengangguran gitu ya. Iya. Nah, itu sebenarnya ya jadi entrepreneur membuka lapangan Betul. pekerjaan. Iya. Nah, jadi itu mungkin catatan yang pertama ya, Iya. motivasi untuk jadi entrepreneur. Nah, kemudian yang itu tadi kondisi ideal. Nah, kadang-kala kita berhadapan dengan kondisi yang tidak ideal. Seperti kemarin kita melalui pandemi. Iya. Banyak yang di PHK, banyak mungkin pengusaha yang mungkin bangkrut, rugi bangkrut gitu ya, tutup gitu ya. Nah, atau kondisi ini kan kita ngomongin lulusan ya, Iya. lulusan sarjana hukum. Kondisi yang kedua adalah kalian, ya, Mahasiswa. mungkin bukan kalian ya, Oh, yang iya. di luar Kita sana semua. itu kalah saingan gitu. Jadi kalau nggak kalah saingan tuh kan mungkin faktor yang ya namanya kalah saingan berarti kita belum unggul ya. Iya. Atau yang kedua, yang pertama tadi kondisi yang di luar keinginan kita, seperti ada pandemi atau mungkin sakit kan ini ya, Tidak ada yang kan tahu tidak ya. tahu ya, betul Iya. kayak gitu. Kita harus ya, banyak juga berita-berita masih muda sudah sakit dan sebagainya sehingga tidak bisa bekerja dan lain-lain. Nah, berangkat dari situ jangan sampai gitu ya. Jadi ada dua kondisi idealnya, harapan tertingginya kalian jadi apa, kemudian mungkin kalian ada yang pada kondisi yang kedua yang kemudian mungkin dihadapkan dengan sakit atau dihadapkan tadi dengan kondisi yang bencana, pandemi Iya. gitu ya. Nah, jangan sampai begitu ya. Jangan sampai kemudian jadi yang dikhawatirkan, jangan sampai kemudian jadi sampah masyarakat. Sampah masyarakat itu bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah jangan sampai kalian jadi melakukan kejahatan ya, melakukan kejahatan atau karena kita ini basicnya juga agama ya, Iya. jangan sampai Iya, melakukan sesuatu yang haram gitu ya. Jadi kita tetap pada rules agama, Iya. tapi juga tidak tidak ya pokoknya Tidak dalam melanggar syariat. betul Iya. dalam bukan keterbatasan, dalam menghadapi ujian tantangan Iya. itu tidak lantas kemudian ya kemarin saya baru baca juga ada yang sampai bunuh diri, seorang ibu rumah tangga terjerat hutang, mengajak anaknya bunuh diri juga, meracuni anaknya juga. Nah, itu jangan sampai seperti Iya. itu. Nah, juga yang kedua adalah jangan sampai jadi orang yang useless istilahnya kalau saya. Orang yang Tidak sia-sia, berguna. yang tidak berguna, Iya. betul. Jadi minimal kalian tuh menyelamatkan diri kalian sendiri untuk minimal ya kalian tidak menjadi beban orang, itu aja sih. Gitu ya. Jadi dari situ ada mungkin ada 8 ya yang saya mungkin pesan-pesan tadi kan ya. Iya. Jadi ada 8 life skill dasar yang kalian harus kuasain. Persiapkan. Iya, betul. Oke. Sebenarnya bukan kuasain sih, minimal punya aja Mengetahui. secara betul, Iya. minimal punya secara dasar, belum Iya. mengoptimalkan ya. Kalau Basicnya. kalau kalian bisa mengoptimalkan itu sebenarnya jauh lebih bagus lagi, kalian bisa jadi manusia-manusia unggul Baik. gitu. Tapi kalau minimal aja punya itu, minimal kalian dengan 8 skill hidup itu kalian sudah bisa bertahan Bisa hidup. mudah. Iya. Gitu. Sebagai Kita masuk yang pemula ya. pertama ya. Iya. Oke. Langsung Boleh. saja. Masuk yang pertama. Yang pertama itu adalah self learning skill. Self-learning. Nah, artinya apa? Artinya self learning itu adalah belajar mandiri. Makanya sekarang kalau kemarin kalian online sudah sebenarnya sudah dihadapkan dengan ujian belajar Iya. mandiri ya. Betul. Jadi Benar belajar sekali, mandiri Bu. ini maksudnya adalah tanpa disuruh, tanpa ada perintah dosennya atau mungkin tanpa ada paksaan, tanpa Iya. ada iming-iming nilai, memang sudah melakukan Keinginan diri sendiri. betul, sudah Mungkin melakukan belajar Iya. secara mandiri atau Iya. secara otodidak. merdeka belajar mungkin Bu. Ya, sekarang. bisa Iya. juga merdeka Iya. belajar ya. Iya. Jadi tidak hanya juga mungkin di bidang hukum, tapi juga di bidang yang lainnya Bidang gitu. sosial semua. Betul, saya punya fotografer. Jadi ini Iya. mungkin contoh nyata, saya punya fotografer itu dia lulusan teknik Brawijaya. Tapi fotografernya keahlian fotografernya, Skillsnya skillnya iya. itu ya dia itu dapatkan secara otodidak. Wow. Dia di awal kuliah dia mendalami hobi itu, kemudian role modelnya kok role model ya, kiblatnya. Oh, ya. Kiblatnya itu bukan lagi fotografer lokal Iya. atau fotografer Indonesia gitu, tapi kiblatnya sudah di luar Internasional. gitu. Jadi dia sudah
dia sampai memodali dirinya sendiri ya, membeli majalah, sudah langganan majalah-majalah seperti Kinvlog itu untuk belajar fotografer secara otodidak gitu. Itu salah satu contoh ya. Iya. Jadi belajar mandiri, Self-learning. apakah itu yang sesuai dengan bidangnya ataukah yang di luar? Kemampuan juga. Iya betul. Jadi intinya tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang mengevaluasi, tapi memang keinginan kita sendiri untuk Iya. belajar mandiri. Betul. Sesuai dengan passionnya ya Ibu. Terkadang juga Iya, betul. Kita kuliah di jurusan apa, tetapi kita mempunyai passion tersendiri yang dimana mungkin itu dapat Di luar membuka dari lapangan jurusan. pekerjaan di masa yang akan datang. Iya betul. Jadi Tidak Merdeka harus Belajar kan tidak harus tadi ya, berkorelasi tidak harus dengan jurusan. iya. Iya. Memang idealnya berkorelasi, tetapi tadi ada yang ketiga tadi entrepreneur yang tadi saya sebutkan Iya. tadi ya, kondisi ideal tadi. Kemudian yang kedua adalah grit ya, grit skill apa ya, kegigihan. Oh. Jadi ini skill, jadi ini sebenarnya karakter juga ya, di keterampilan pantang menyerah. Nah ini sebenarnya juga sangat apa namanya, kegigihan itu ada bukunya tersendiri ya, dan itu bagus sekali yang judulnya Grit itu. Kegigihan itu jadi di buku itu yang saya baca di buku itu memang kunci sukses orang itu ternyata satu aja cukup sebenarnya gitu, yaitu kegigihan. Kayak Seberapa gitu. mau kita Nah untuk betul, Iya. tekad ya. gitu. Jadi Tekadnya. akan kalah orang yang pintar tapi kegigihannya rendah Oh. dengan orang yang sebenarnya awalnya tidak punya, maksudnya tidak ahli iya. tetapi punya kegigihan yang kuat, tekad yang tekad. kuat, dia akan Bisa. iya akan Iya. lebih unggul seperti itu. Atau yang kita kenal dengan usaha tidak akan mengkhianati. Nah, hasil. betul sekali itu ya. Jadi Iya. makanya jangan keburu Nyerah berusaha duluan. sedikit Iya. nggak ada hasilnya terus udah nyerah Nyerah, duluan. give Iya, up. betul Sebelum sekali. dicoba sudah menyerah. Nah, Betul, itu usaha itu tidak mengkhianati hasil, betul. Iya, benar sekali. Kemudian yang ketiga itu ada creative problem solving. Nah, tadi saya sempat mencontohkan ada seorang ibu rumah tangga yang Bunuh karena diri. terjerat hutang kemudian bunuh Iya. diri, bahkan mengajak anaknya bunuh diri juga. Maksudnya bukan anaknya bunuh diri, meminumkan racun kepada Kepada anaknya sehingga anak-anaknya meninggal duluan baru kemudian dia bunuh diri. Nah, itu kan sangat disayangkan ya. Iya. Pertama bunuh diri juga Dilarang. nggak boleh ya. Iya. Kemudian juga ya itu kan membawa anaknya Iya. untuk bunuh diri kan sesuatu yang miris, saking dia merasa tidak menemukan jalan Solusi. keluar, betul. Iya. Jadi skill atau keterampilan untuk problem solving itu sangat jadi memang harus kreatif. Dan kalau bisa itu tadi sebenarnya kalau Rasulullah kan setahu saya kalau bisa menghindari hutang ya. Iya. Nah, betul. artinya bagaimana solusi apa sih yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Tetapi berhutang juga tidak dilarang gitu ya. Iya. Cuma kan harus dibayar Iya, kan gitu. Nah, benar sekali. itu tadi kalau sesuai dengan contoh. Tapi intinya problem solving ini ketika kita menemukan tantangan, masalah, kita sudah otak kita tuh sudah kreatif untuk apa nih yang harus saya Memecahkan, lakukan. Iya, betul. Nah, yang tidak boleh adalah jalan-jalan pintas ya. Jadi kreatifnya itu kreatif yang tidak diperbolehkan Iya. agama gitu Iya. ya. Jadi itu yang Apalagi bunuh diri ya Ibu ya. Nah, iya betul. Jadi jangan rekomendasi sampai sekali. makanya Merugikan diri saya sendiri dan kalau orang kalian lain. nanti masuk kelas saya selalu bilang jangan menyontek gitu ya. Oh, iya. Karena betul. itu latihan untuk Iya. jalan pintas, mencari jalan pintas gitu ya. Iya. Problem Jadi pada solving. intinya untuk poin ini setiap permasalahan pasti akan ada jalan keluarnya. Betul, Saat betul. kita mau berusaha untuk memecahkan suatu permasalahan, pasti kita akan menemukan solusinya. Nah, ya dan itu perlu dan itu keterampilan dasar yang harus yang kita butuhkan gitu Iya, ya. iya. Kemudian yang berikutnya adalah personal productivity. Jadi banyak yang kenapa tingkat pengangguran itu tinggi Iya. gitu ya? Karena jangan-jangan nih yang dicari memang pekerjaan. Ketika pekerjaan nggak dapet ya udah nggak ngapa-ngapain. Iya. Oh, Asli iya. nganggur gitu. Iya. Nganggurnya itu juga selain memang karena nggak dapet pekerjaan, nyarinya kurang maksimal, mager juga, malas-malesan juga, tidak mau belajar mandiri, tidak mau kreatif. Apa sih solusinya kalau saya belum segera dapat pekerjaan gitu ya? Mungkin sebenarnya kan bisa usaha atau Iya. apa sih pokoknya yang dilakukan. kita lakukan, Betul gitu. gitu. Jadi apa tadi namanya? Personal productivity itu lebih kepada bagaimana kita itu setiap waktu kita itu produktif. Yes. Iya. Kita menanggalkan rasa malas, boleh refreshing. Saya juga nonton drakor gitu. Tapi itu memang diniatkan untuk merefresh gitu. Iya. Dan itu enggak Ada yang waktunya. 24 jam. Iya. Iya, betul. Enggak yang 24 jam. Memang untuk mengisi energi lagi lah istilahnya kayak gitu. Jadi saya juga santai-santai tapi juga tidak sepanjang waktu gitu Yang ya. penting refreshingnya itu tidak menjadi Iya. distraksi Nah, kita. betul gitu, betul ya. Iya. Yang penting produktif refreshing itu sendiri adalah
untuk produktif gitu Iya. kan. Kemudian yang selanjutnya main manajemen. Jadi banyak orang stres ya. Banyak yang banyak pikiran, dapat masalah, nggak dapat solusi, stres dan lain-lain. Jadi main manajemen itu sangat penting. Bagaimana dalam satu waktu ini ya, kalau ibu rumah tangga nih ya, apalagi saya bekerja dan punya usaha juga, gimana memanajemen pikiran dalam satu waktu. Mungkin di depan saya ada mahasiswa lagi ngajar, terus kemudian ada WA dari pengasuh di rumah, misalnya anaknya jatuh atau sakit atau apa. Kemudian ada juga WA misalnya di tempat bisnis ada tamu rombongan atau gimana gitu. Nah, itu bagaimana kita harus memanajemen pikiran kita untuk ini berarti solusinya bagaimana. Ini prioritasnya yang mana dulu yang harus saya selesaikan dalam satu waktu ini ketika masalah itu semuanya datang. Nah, itu perlu keterampilan, perlu keterampilan dasar untuk seperti itu. Dan itu sebenarnya berlatihnya ya seperti kalian-kalian ini sudah sangat bagus. Saya juga selalu menganjurkan untuk berorganisasi ya. Jadi kalau mahasiswa itu latihannya ya organisasi. Memanajemen itu banyak banget yang didapat dari berorganisasi. Organisasi apapun. Mau manajemen waktu, mau bekerja sama dengan orang, berhadapan dengan orang, berhadapan dengan temannya, bagaimana bekerja dengan tim kayak gitu, itu banyak banget manfaatnya. Ini dari organisasi tadi. Betul. Jadi, kemudian bagaimana mohon maaf Ibu, jadi bagaimana cara kita memindset pikiran, membagi pikiran kita ketika kita mungkin sedang bersama dengan orang lain. Betul. Dengan mana urusan yang kita dulukan, yang mana yang lebih penting, yang menjadi prioritas. Iya, sebelum kalian jadi seperti saya, ibu rumah tangga yang tiba-tiba dalam setiap jam bisa beda-beda, atau bapak rumah tangga juga seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah professional manner. Jadi sikap profesional. Sayangnya ya mungkin yang kita selalu berkiblatnya kalau soal kedisiplinan itu biasanya ke Jepang ya. Disiplinan, kebersihan. Nah, itu itu artinya kan mungkin masih menunjukkan bahwa Indonesia atau kita nih itu masih kurang dalam hal profesionalitas itu tadi, sikap profesional. Jadi semuanya itu disiplin, kemudian ya kebersihan, bagaimana kemudian bertanggung jawab, itu adalah masuk dari profesional ini, profesionalitas yang sama itu sebenarnya harusnya dipupuk dari usia muda. Karena kalau tiba-tiba nanti ketika bekerja kemudian tidak terbiasa profesional, maka ya dia akan jadi mungkin karyawan yang dapat surat peringatan dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi memang harus dilatih dari sekarang, dari kalian masih menjadi mahasiswa. Kemudian yang berikutnya ini yang mungkin berkaitan dengan materi kita juga, skill digital literasi. Jadi seperti ini jadi era digital ya memang dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Mungkin terutama anak muda gitu ya, terutama anak muda. Jadi sekarang banyak sekali yang dicari itu adalah content creator. Benar. Jadi seperti ini kan sebenarnya juga sudah ini ya, content creator. Jadi pekerjaan yang diperkirakan di masa depan itu banyak dicari itu ada content creator. Maka sebenarnya kuliah di jurusan apapun kalau menguasai bidang ini ya insya Allah unggul gitu, maksudnya laku gitu, bakalan dicari. Jadi saya juga punya contoh nyata, saya punya tim content creator itu dia mahasiswa sastra Cina Brawijaya. Ya ini nyebutin kampusnya nggak apa-apa ya. Ya ini sastra Cina ya, sastra Cina padahal Brawijaya. Dia kebetulan juga jadi model dan dia punya skill content creator itu tadi, dia jadi bergabung juga jadi tim. Jadi itu salah satu contoh ya. Dari produk yang Ibu sedang kembangkan. Betul. Jadi meskipun masih mahasiswa, jadi sudah bekerja, sudah paruh waktu gitu ya. Kemudian yang terakhir money management. Jadi ini adalah benar-benar yang ya itu tadi ya, harus benar-benar dimatangkan. Iya, karena hidup kita butuh uang. Uang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Nah, ketika kita sudah mendapat uang juga, memanajemen uang itu juga sesuatu yang sangat penting gitu ya. Jadi harus memanajemen antara penghasilan dengan kebutuhan, dengan keinginan keinginan itu harus ditahan. Ya itu juga bagian dari keterampilan dasar hidup yang harus dikuasain. Sepertinya juga menjadi permasalahan mahasiswa sekarang gitu ya. Betul. Apalagi udah akhir bulan kayak gini mahasiswa. Gitu ya. Jadi gimana uang saku itu cukup untuk sebulan. Betul sekali. Iya, sebenarnya bukan hanya mahasiswa, meskipun sampai setua ini juga seperti itu. Karena semakin
Banyak kebutuhan kebutuhan yang tak semakin terduga banyak. apalagi. Iya betul. Jadi itu tadi mungkin yang pesan-pesan saya ya, 8 skill hidup yang kalau bisa memang punya gitu ya, punya dilatih ya. Kalau menurut saya sih karena ini sebuah keterampilan, karena ini judulnya tadi kan skill ya, keterampilan. Maka itu harus dilatihnya dari sekarang. Meskipun kalian mungkin belum lulus, kalian merasa mungkin belum bekerja gitu ya. Mungkin ada sebagian mahasiswa yang merasa ya udah kita tuh kuliah aja gitu kan. Iya betul. Gitu. Kuliah aja. Padahal setelah kuliah nanti bingung mau ngapain. Iya, Jangan betul. sampai seperti Jangan itu sampai gitu teman-teman ya. Nah,